Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Namira Bilkis Anggini. Saya berasal dari kelas 11A. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit pada otot, yaitu muscular dystrophy atau biasanya disebut dengan distrofi otot. Jadi sebenarnya otot itu distrofinya itu terdiri dari dua morfem, yaitu dis dan trophy. Dis itu artinya kegagalan dan trofi itu adalah pertumbuhan. Jadi kalau dua kata ini digabung, artinya adalah kegagalan pertumbuhan pada otot. Nah, distrofi otot ini sendiri memiliki pengertian, yaitu sekelompok penyakit genetik yang menyerang otot yang menyebabkan otot semakin lama itu semakin melemah dan mengalami degenerasi progresif. Apa sih degenerasi progresif itu? Jadi degenerasi itu sendiri artinya adalah penurunan fungsi pada sel atau jaringan pada tubuh. Progresif itu artinya kayak perlahan-perlahan tapi tetap terjadi di setiap waktu. Jadi kayak distrofi otot ini tuh selalu perlahan-perlahan terjadi, namun terjadi di setiap waktu sepanjang waktu. Nah, hal ini disebabkan oleh mutasi gen atau kelainan pada gen yang menyebabkan produksi distrofin atau protein pada otot ini terganggu, dan dia jadi menyebabkan otot pada tubuh kita itu melemah. Nah, ini ada penyebabnya. Distrofi otot itu terjadi karena kesalahan mutasi pada gen yang ada di tubuh kita, yang jadi seharusnya tuh protein distrofin yang menyebabkan kulit kita terintegritas dengan kuat jadi berkurang. Jadi tuh makin lama otot kita semakin melemah. Nah, penyakit ini tuh umumnya tuh terjadi pada laki-laki. Kenapa terjadinya tuh lebih sering pada laki-laki? Karena laki-laki memiliki kromosom XY. Nah, jadi penyakit ini menyerang kromosom X pada gen kita. Nah, kalau perempuan kan XX, jadi kalau satunya kena distrofi, yang satunya tuh bisa menutup kelainan ini. Sedangkan kalau laki-laki, kalau X-nya itu udah kena, dia tuh nggak ada cadangan X lagi. Nah, jadinya dia kena distrofi otot. Perempuan juga bisa aja kena distrofi otot kalau ibunya itu membawa penyakit distrofi di kromosom X-nya, atau biasa disebut dengan carrier atau pembawa penyakit, dan ayahnya pengidap distrofi otot. Jadi anak perempuannya bisa kena distrofi otot juga, nggak laki-laki doang. Namun ya lebih umumnya terjadi di laki-laki. Nah, ini ada gejala-gejala distrofi otot. Yang pertama itu kelemahan otot yang progresif. Jadi karena dia protein distrofinnya yang membantu otot untuk terintegritas dengan kuat itu berkurang, jadi dia mudah sobek. Jadi kayak ototnya tuh semakin lama semakin melemah, karena kan emang otot tuh selalu digunakan setiap kita beraktivitas. Yang kedua, kesulitan berjalan dan sering jatuh. Nah, karena otot kita tadi melemah, dan kalau kalian tahu kan yang buat jalan itu adalah apendikular bagian bawah, dan itu dibantu oleh otot rangka untuk bergerak. Nah, kalau ototnya selalu dipakai tapi proteinnya tuh makin lama makin mati atau lemah, jadinya tuh dia jadi mudah jatuh kalau berjalan. Yang ketiga, ada kesusahan naik tangga. Jadi setiap dia naik tangga atau mau berdiri dari duduk, itu tuh jadinya dia kesusahan dan butuh penopang. Yang keempat, ada postur tubuh yang abnormal. Nah, kan kalau kalian tahu itu, jadi bagian belakang kita, otot punggung kita itu menariknya ke arah belakang. Sedangkan otot-otot pada perut kita, atau biasa disebut dengan six pack-nya itu yang seperti roti sobek, dia tuh menariknya ke arah depan. Jadi kalau ada salah satu dari bagian mereka misalnya yang melemah, jadi tuh ototnya jadinya tarikannya nggak stabil. Nah, dia menyebabkan postur tubuh tuh membungkuk, atau nanti biasa disebut dengan skoliosis, dan tulangnya tuh jadi bengkok. Jadi postur tubuh kita jadi abnormal. Yang kelima, ada kram otot atau kontraksi involunter. Kontraksi involunter itu sendiri artinya kontraksi yang dilakukan secara tidak sadar. Kenapa bisa terjadi? Karena kan tadi kan bisa menyebabkan otot kita, lapisan otot kita itu sobek. Nah, kalau sobek itu nanti kayak pengiriman sinyal dari otak ke saraf dan sampai otot itu bergerak tuh terganggu, dan ionnya itu jadi nggak seimbang, jadi bisa terjadi kram otot pada bagian manapun. Yang keenam, ada gangguan pernapasan. Seperti yang kita tahu, kita itu punya otot diafragma. Nah, kalau dia udah merembet ke otot diafragma dan dia membuat otot diafragma kita lemah, nanti dia bakal jadi kayak
mengganggu pernapasan kita. Nah, ini ada 3 pencegahan distrofi otot. Yang pertama ada konseling genetik sebelum menikah atau hamil bagi orang-orang yang mengalami kayak penderita distrofi otot ataupun yang memiliki riwayat keluarga memiliki distrofi otot. Nah, konseling genetik ini tuh ada di rumah sakit yang menyediakan dokter konseling. Jadi kita tuh bisa diberi info, diberi masukan, atau kayak kita bisa konsul ke mereka kayak apa aja sih risiko kalau kita tetap menikah walaupun kita keduanya tuh punya penyakit distrofi otot. Nah, yang kedua itu ada tes genetik prenatal. Tes genetik prenatal itu terjadi kalau bayinya itu masih ada di janin ibu hamil. Nah, ini tuh caranya ada 3, yaitu dengan jaringan plasenta, tes darah, dan menggunakan air yang ada pada air ketuban. Nah, namun paling aman itu kan cuma yang darah, karena dia cuma dicek di darah ibunya, nggak sampai kayak pakai suntikan diambil jaringan plasentanya gitu-gitu, dan dia paling aman dari ketiganya. Nah, ini nanti kan dites DNA bayinya, karena DNA bayinya itu terdapat pada 3 benda itu. Lanjut, yang ketiga itu ada diagnosis dini. Nah, diagnosis dini ini kurang lebih ya sama kayak konseling genetik. Jadi kayak sebelum kita menikah, kita tuh harus memikirkan 2 kali. Dan kita kayak harus memikirkan 2 kali kalau hal ini tuh baik apa enggak dan menyebabkan apa aja pada bayi kita nantinya. Nah, ini ada pengobatan-pengobatannya. Yang pertama itu ada terapi obat, bisa menggunakan kortikosteroid seperti prednison dan deflazacort. Dia itu memperlambat kerusakan pada otot-otot yang ada di tubuh kita. Nah, yang kedua itu bisa minum obat jantung seperti ACE inhibitor. Dia itu ada contohnya ada lisinopril, captopril, dan yang kedua ada beta blocker. Beta blocker itu contohnya adalah metoprolol. Dua-duanya ini sama-sama melindungi fungsi jantung. Jadi dia bisa menstabilkan detak jantung. Nah, terus pengobatan yang kedua ada fisioterapi dan rehabilitasi. Jadi dia tuh latihan peregangan. Contohnya adalah latihan merangkak, latihan berjalan. Pokoknya dia meregangkan otot, jadi supaya otot itu tuh nggak makin lama makin melemah, malah makin otot itu jadi mati. Nah, terus dia juga bisa mencegah kontraktur dan deformitas. Kontraktur itu tuh kayak otot sama tendonnya itu makin lama makin memendek, jadinya kan malah makin lemah ya, bukannya makin kuat. Dan deformitas sendiri itu artinya adalah kayak postur tubuhnya jadi nggak normal. Nah, terus yang terakhir pengobatannya itu adalah latihan pernapasan atau ventilator non-invasif. Jadi seperti yang tadi udah dijelasin, kalau otot diafragma itu udah melemah, dia bisa mengganggu pernapasan kita. Nah, itu kita bisa kayak latihan pernapasan, kayak tarik nafas terus dibuang gitu. Terus kayak kalau ventilator non-invasif itu, jadi ventilator non-invasif itu tuh menggunakan masker untuk membantu pernapasan kita. Kalau otot pernapasan melemah, otomatis kita akan susah buat bernafas. Nah, terus ini ada salah satu contoh pengobatan distrofi otot yang rehabilitasi, yang fisioterapi itu. Ini ada salah satu pengobatannya, yaitu fisioterapi atau rehabilitasi. Jadi dia meregangkan otot-otot yang sudah melemah pada anak laki-laki. Sekian presentasi dari saya tentang mengenai penyakit distrofi otot. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.